ya. Perjalanan panjang. Masih panjang. Ya. Dan harus diikuti juga dengan jadwal klub yang disesuaikan dengan kompetisi. Yes, kompetisi Liga Indonesia harus bisa sinergi dengan jadwal tim nasional. Itu yang menjadi PR bagi kita sejauh ini. Nah, kita lihat ini tentunya lagu di Indonesia, para penonton yang memenuhi 30.000 tiket yang dijual, dan kita juga melihat bagaimana para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan. Ya, lawan yang memang di atas kertas patut kita kalahkan, tapi tidak boleh lengah, Bu Wes. Betul. Tadi saya katakan musuh kita pertama adalah overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan bahwa kita datang, kita turun sudah bisa melumat Brunei. Jangan sampai itu terjadi. Kita hanya bisa menang 1-0, jangan-jangan. Lalu kemudian bermain kesulitan di partai kedua. Harus bermain yakin bahwa lawan juga punya kekuatan, lawan juga punya kemampuan untuk mengalahkan kita, sehingga kita all out, kita benar-benar serius respect menghargai lawan. Ya, karena memang Indonesia saat ini tampil sebagai tuan rumah di partai terakhir. Indonesia mampu mengalahkan Brunei dengan skor 7-0, dan bahkan di pertandingan persahabatan di tahun 2012 Indonesia juga menang dengan skor besar 5-0. Iya. Harapan besar, ekspektasi tinggi bagi para pecinta sepak bola. Mundur lagi ke 4 pertandingan pertemuan dengan Brunei, Bung Tio. Kita selalu menang dengan total gol 18 memasukkan, 0 kemasukan. Itu yang saya takut, overconfidence. Ya, setelah para pemain dari kedua-duaan, kedua negara sudah memasuki lapangan pertandingan. Kita akan segera terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan juga lagu kebangsaan Brunei Darussalam. Ladies and gentlemen, please stand if you are able to. While the untuk berdiri. The national anthem of Brunei Darussalam. Pemirsa, sudah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Brunei Darussalam, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam pertandingan
Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Indonesia menghadapi Brunei Darussalam langsung dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya, mungkin saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan 10 pemain. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Bung Wes. Bisa jadi, di mana Klopp dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat, posisi dari Jordi Amat tidak ada Skirino dan akan berpasangan dengan Kakak. Ya, kita lihat itu dua pakai kesebelasan, Sari Markual semakin matang dan juga tentunya Azam. Kita akan melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 ataukah 4-5-1 menguasai lini tengah? Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka akan kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk lini gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini. Formasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan sayap-sayap Indonesia. Ya, tentunya harus lebih tenang Indonesia dan juga gol cepat tentunya akan membuat pertandingan lebih mudah bagi Indonesia. Masuk menunggu gol hoki lah ya. Betul. Hoki yang hoki. Ya, hoki cara. Hoki cara kayak hoki. Untuk itu hadir ketika Presiden Republik Indonesia juga hadir memberikan support untuk sepak bola Indonesia ya. Sejak kemarin Presiden sudah mengatakan akan hadir karena emang dia sangat mencintai sepak bola. Ya, kita berharap Indonesia akan mampu menang pertandingan di malam hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong yang tentunya harapan besar bisa membawa Indonesia ke kancah internasional semakin tinggi dan tinggi lagi. Dan pemirsa CTI dimanapun Anda berada tentunya kita akan melihat pertandingan di babak pertama antara Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Yang kedua pemain atau penjaga gawang seperti Nadio dipercaya kembali. Pasti publik itu menunggu di 2 pertandingan terakhir meskipun kita kalah lawan Argentina, kita menang 2-0 lawan Turkmenistan. Publik menunggu gaya bermain, penampilan kita agresif dan tidak mengakal dan sudah ini melakukan protes-protes. Itu yang ditunggu oleh publik bahwa ada perubahan di tim nasional ini. Ya, inilah kita akan menyaksikan kick-off babak pertama. Tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Brunei Darussalam. Saya Tino Groho bersama dengan Bung Wesley Hutagalung akan menemani Anda tentunya pemirsa menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Indonesia seperti kita saksikan menggunakan jersey berwarna merah-merah, sedangkan Brunei Darussalam menggunakan jersey berwarna biru-biru. Ya, 11 kali pertemuan sebelumnya Indonesia mampu 8 kali menang pertandingan, sedangkan Brunei Darussalam 2 kali, 1 kali berakhir dengan hasil imbang. Bangkit satu pemain dalam di belakang dalam kali ini kawasan Wolf hadir. Itu dari Yazid tadi, tidak tahu saja lewat pertandingan. Masih kembali kita lihat pemirsa Azam lewat pertandingan Kata Marhan. Satu pemain menggantikan di posisi kiri dari tim Surabaya. Kalau bagi kita menghitung berapa kali Brunei bisa masuk ke penalti kita dan itu dari sisi mana itu berbahaya kalau nanti di laga kedua. Sepertinya dengan 4-2-4 dan 4 penyerang di depan Oki Caraka, Yudhistira Setiawan, Dimas Radot dan juga Sadil Ramdhani. Sedangkan Marco bersama dengan Hasan Wolf bermain di holding midfielder pemain tengah Espirito. Wolf selalu berkualang kali ini harus lebih sabar Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan menciptakan gol cepat yang akan menimbulkan ketenangan untuk bisa menyelesaikan atau menciptakan banyak gol untuk pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di malam hari. 1 gol dulu Brunei untuk mencarkan pertahanan Brunei Bukio. Pelan-pelan, jangan sampai jadi salah. Hampir sampai kita lihat sebuah kesalahan tadi, kemudian tersesat kembali sebuah kesalahan dilakukan oleh Daniel. Dalam bagi Indonesia, Sadil Ramdhani main di Liga Malaysia
Kali ini memberikan kesempatan bagi dirinya tampil sebagai starting lineup menghadapi Brunei Darussalam. Marco, masih Marco. Lihat hampir seluruh pemain dari Brunei di daerah pertahanan masih bertahan melalui lepaskan umpan yang masih mampu dihalau kembali keluar kotak penalti. Ya, cukup tenang. Kita lihat bagaimana seorang Islami bermain di tengah ya. Lalu sebuah umpan ke dalam kotak penalti dihalau kembali pemirsa. Datang kembali Marco. Hampir seluruh pemain Brunei Darussalam bermain di area pertahanan mereka. Elkan Pakor. Ini Pratama masih Pratama. Lihat kembali coba sisi lapangan yang lain oleh Marco. Asnawi Marco Alam masih Asnawi tidak terpancing di dalam pemain dari Brunei Darussalam. Pratama angkat bola ini masih mampu dihalau kembali oleh Bukis. Jadi kembali kesempatan kali ini jauh sebuah tendangan yang masih melebar di Hoki Caraka. Di samping gawang Haini Abdullah Nyari. Ini yang kita tunggu, keberanian anak muda Hoki Caraka dalam pertandingan ini memunculkan kepercayaan diri yang sangat baik dari sebuah usaha yang mereka bangun pelan-pelan, tidak buru-buru membangun serangan dan Hoki mencoba mengakhirinya. Meskipun belum membuahkan hasil, tapi kita sudah melihat ini adalah sebuah jalan untuk memperbaiki jalan Brunei. Ya, telah bagaimana Dimas Derajat. Wakil sebagai striker utama kita masih memiliki Ramadan Sananta di bangku cadangan. Saya meskipun tidak hadir di Jordi Ahmad, Marcelino, juga Iva Regener serta Rafael Struy, tentunya kita memiliki kedalaman squad yang sangat baik. Yang untuk menghadapi Brunei cukup ya, saya pikir dia tidak perlu memaksakan pemainnya cedera atau sedang kondisi tidak baik, berikan saja kesempatan kepada pemain yang benar-benar fit. Ya, terus lompat, terobosan ke depan, lebih kejar oleh Hoki Caraka. Masih berhasil Hoki. Bagi Hoki ini sebuah pembuktian ya, sempat dilakukan di tim kelompok usia dan dipanggil tim senior, ini sebuah pembuktian harus dilakukan oleh Hoki. Mantap Marco. Memberikan bola pada Edi Sulistiawan. Kali Asnawi Marco Alam. Masuk ke sahabat pemain Indonesia yang membuat pertahanan berlapis. Kembali Pratama, keluar atau sudah terdahulu bola meninggal dalam pertandingan. Kali ini bagaimana para pemirsa sepertinya harus membongkar pertahanan ala Jose Mourinho. Tapi hingga menit ke-berapa ya, kita lihat area permainan Asnawi menarik bagi saya. Dia berada Di tengah ya. di tengah, mendampingi Sandy Walsh. Sinteyong pelatih yang diperpanjang hingga tahun 2024 meskipun harapannya hingga tahun 2027 US. Ya, apa yang diberikan Sintayong meskipun belum berwujud gelar juara, kalau menurut saya ada hal yang sangat baik diberikan Sintayong. Yang kita tunggu adalah menyebarkan ilmu pelatihannya kepada pelatih-pelatih kita pelatih lokal. Ya, Rizky Ridho Persija Jakarta kita bawa pada Sandy Walsh. Kanan kali ini pada Sadir Ramdhani bersama dengan Dimas Derajat. Cukup jauh dalam Dimas Derajat turun mencari bola, memantulkan bola. Peran ganda tentunya di malam hari ini. Atau dapat pikir dari Pratama Arhan, masih Pratama Arhan coba mencari celah untuk kesalahan umpan. Atau kali ini pemirsa sebuah peluang Sadir Ramdhani, masih Sadir Ramdhani, masih kotak penalti Sadir Ramdhani. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tindakan tadi. Keputusan baik. Memenangkan kita lihat masuk gol Dimas Derajat. Hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa mencetakkan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Lakukan ketiga posisi ketiga gol. Sabar melakukan umpan Ini yang kita bilang agak mudah. Sabar saja, dengan pelan-pelan terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. bola. Sebuah heading sampai dari Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Baik, saya akan mengajak Anda langsung bergabung kembali dengan Gelora Bung Karno selain Jakarta bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan dan juga Bung Maruf Rumi.
Hamdani. Unggul 1-0 Indonesia. Masih Sandi. Main ke Belgia Mekelen. Umpan panjang pada Arhan Pratama. Gagal terlalu jauh tadi. Umpan yang diberikan oleh Sandi Walsh pada Arhan Pratama di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Brunei Darussalam. Di menit ke-11 tadi berhasil mengandalkan gol Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama di US. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya, mungkin dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati, sisi kiri yang memberikan hasil menjadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali masih terjadi gol dan sebuah sepak pojok langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Aibe Abdullah Yani. Awal yang sangat baik, percaya diri, bermain sangat fokus, ini yang diharapkan dari pelatih Barcelona hari ini. Berbeda dengan Piala AFF Tokyo yang kita butuh gol hingga menit ke-30 untuk 10 gol dalam Brunei. Sekarang kita sudah punya 2 gol, dan semoga keran gol terbuka muncul deras sepanjang pertandingan. Ya, ada para lawan kembali tawaran Hoki Caraka, masih Hoki juga dibayar oleh 2 pemain dari Darussalam.
gawang kali ini bagi Indonesia. Lihat bagaimana pelatih Mario Rivera sepertinya tidak siap menghadapi serangan yang bervariasi itu. Pasukan tim Garuda kali ini. Ini belum full speed ya. Betul. Kita lihat lempar ke dalam. Jadi sebuah jalan dari Tamarhan. Kemudian dia akan membuat sebuah kesulitan di bawah isi gawang dari Garuda Nusantara. Tamarhan siap-siap dilakukan kali lempar ke dalam Tamarhan. Kita lihat di samping di sebelah tadi kali ini masih jauh dari sasaran seperti tidak mengenai di pemain dari Brunei sehingga hanya masuk ke sebuah perang gawang untuk Garuda Nusantara. Sepertinya mulai sejak pertama berikan ancaman dan lemparan, banyak pemain kita belajar bahwa lemparan juga menjadi kekuatan dan kunci serangan yang sangat berbahaya. Ya, dua pemirsa selalu bergabung bersama kami tentunya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di round 1 pertama Indonesia pada Garuda Nusantara. Nanti di tanggal 14 Oktober Indonesia akan bermain di Bandar Seri Begawan pakai away di Brunei di leg kedua. Sebuah upaya kali ini dari Sulu. Pergaulan pelanggaran seperti itu. Sebenarnya adalah Daniel. Setelah kita lihat bagaimana lini tengah Marco dan juga Cindy Walsh. Ya, dengan serangan yang dibangun oleh Brunei, saya pikir Marco dan Santos bersama Sawi cukup santai di jaga pergerakan kita di depan para back. Klop kali ini masih Klop coba membangun serangan dan bola pada Denny Sulistiawan bergerak di sisi sayap kiri kali ini. Denny lepaskan umpan pemirsa. Kalau saja tadi masih ada kesempatan. Masih ada bola. Dapat kegeran kembali. Satu Ramdhani. Masih Sadil, dua pemain sekaligus sebenarnya tidak memberikan peluang bagi Sadil Ramdhani untuk bisa melepaskan umpan. Klop kali ini melewat ke kiri. Terbuka ruang bagi Tamarhan. Oh, ditinju saja oleh Aime Abdullah Hinari. Mengambil resiko tadi. Tapi saya pikir bisa ditangkap ya. pertama bukan menendang bola ke gawang ya, sepertinya masih menggunakan pukulan di bola mengarah ke gawang. Sempat kita lihat memang setengah apa tadi ya permainan. Intinya disebutkan bagi lawan bisa menghadapi. Nah, dia belum itu bola ya, dia Betul sekali. Tamarhan dapat menang bagi Indonesia. Bukan yang jauh ini coba diantisipasi lagi ada Sadil Ramdhani. Ya, coba direbut cepat sekali. Sekarang balik coba dibangun oleh Azab. Kita lihat lambat bagaimana transisi menderai oleh para pemain Garuda Nusantara. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. sulit ya untuk transisi bertahan menyerang dengan cepat ketika hampir semua pemain Brunei membangun pertahanan ada di kumpulan Indonesia. Saat mereka mendapatkan bola, transisinya memang pasti akan sulit untuk seimbang antara bertahan dan menyerang. Akan bagus. Dan bola dipotong saja pemirsa kali ini oleh Muiz. Paskan umpan coba dikejar kali ini oleh Ismail. Bola lebih dekat ke gawang Adi Warga Winata. Akhirnya kita lihat Nadio di layar kaca. Langsung menangkap bola pertama kali di West. Akan banget kali ini. Bola pada Cahaka, Cindy Walsh, Marco, sisi pertahanan dari lawan masih berhasil kita lihat. Denny Sulistiawan, lalu kita membaca dialog kembali dua kotak penalti dari para pemain dari Garuda Nusantara. Nah, Marco sekali mencoba untuk meminta bola terlalu keras tadi umpan dari Marco. Lihat sekali dan tadi bermain di tengah. Iya, biasanya kita lihat Sawi menyisir pertahanan lawan dari sisi kiri pertahanan Brunei. Tapi kali ini kita melihat Sawi banyak di tengah sama Marco dan Santos. Ya, kemudian kita lihat bahwa tadi malam dalam preskon suasana azab melakukan pertahanan total tapi belum dibutuhkan oleh pelatih Mario Rivera. Tapi pas satu memisahkan Daniel di depan Yazid. Ya meskipun pasti akan menunggu setiap kesempatan yang berbeda. Ya, kembali kita lihat pemirsa mulai dari Yazid
belakang, pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Indonesia, tidak memberikan kesempatan bagi lawan berlama-lama dengan bola. Akan bola ke kanan, kali ini ada Zulkifli, akan bola ke belakang, Daniel, Yazir, bersama dengan Zulkifli. Terus mencoba untuk mencari celah dari Indonesia sepertinya para pemain Brunei Darussalam. Lalu mematahkan bola kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit sekali bagi mereka untuk bisa memaksa serangan atau mendekati kotak Indonesia. Dari penguasaan bola memang berani kemarin. Tadi kita lihat Brunei mencoba ya menguasai bola, tapi akurasi harus diakui jauh dari harapan, dan peluang bagi Indonesia adalah kembali menekan, membuat area pertahanan Brunei terlalu lebih ke dalam ya. Jangan sampai kemudian ada kesempatan sedikit kesalahan yang kita lakukan menjadi serang balik yang berbahaya dari Brunei. Akan banget kali pemirsa membantu belok serangan untuk jauh meninggalkan proses sebagai seorang center back. Apapun berani ya bermain lebih ketenangan. Yang kedua tadi Mako dengan Pratama sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita lihat sisi Pratama lebih banyak mencoba dilakukan serangan dari sisi ini. Jarang sekali kita lihat ada Ramdhani atau dari sisi kanan yang ditempati oleh Slapi. Pancingan juga menurut saya untuk Sandi Sadil bermain memang di posisi kanan, tapi dia membuka ruang dan menarik para pemain Brunei itu sehingga membuka ruang bagi Mark Klok atau pemain-pemain lain, Dendi dan Hoki. Sadil punya peran yang vital membuka pertahanan. Sekarang kita lihat Iksan dari sebelah kanan. Sadil Ramdhani masih mencoba untuk melewati Muiz, belakang kembali ada Sunny Walls dari posisi Asai Makualam kerjasama dengan Hoki Caraka. Dimas Derajat, kita lihat masih Dimas Derajat dalam kotak penalti, tidak menemukan blok, bisa melakukan shooting tadi. Masih umpan kali Nasrullah dituju, selalu tinggi kita lihat umpan dari Sunny Walls. Upaya yang kembali mencoba untuk mengontrolkan bola dari tiang jauh, berharap bahwa kan ada pemain lain di pemantul. Jadi kedua, iya, ada pemantul, ada penyelesai. Tadi kita Dimas Derajat ya membongkar pertahanan Brunei, memang putusan kapan bola itu akan dilepas, kapan bola itu dilepas, tadi kita lihat masih belum pas waktunya. Ya, kita ingat memang dalam 5 pertandingan terakhir Brunei Darussalam mereka selalu kalah 0-1 menghadapi Timor Leste, kemudian 0-5 menghadapi Thailand, 1-5 menghadapi Filipina, bahkan di Indonesia pertandingan terakhir ya, 1-5 betul. Di pertandingan terakhir tahun 2003 ini kan kalah 10 masuk dari Hongkong gitu ya. Betul. Masih Asai Makualam. Pratama lepaskan pada sangat baik, kita coba dikejar oleh Dimas Derajat, masih Dimas Derajat mereka kotak penalti, mereka pada Dendi Sulistiawan, Dendi masuk dia mengenai di badan dari pemain lawan, sekarang balik coba dibangun kali oleh Yazir, lepaskan umpan, bukan offside ya? Offside kita lihat, rakam offside, pergerakan yang coba dilakukan tadi oleh Daniel. Jauh sekali itu rakam offside. Kita lihat dari jelas sekali. Iya, Offside. Jelas sekali. Tidak perlu VAR. Dan posisi situasi pas di garis lihat ya. Posisinya tidak jauh dari kejadian secara tegak lurus. Ya, Pratama pemirsa lepaskan umpan ini masih mampu dihalau oleh Indra Putra. Akan kembali Sunny Walls, bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Bola-bola mati mungkin menguntungkan ya bagi Indonesia. Ada Sandy Walsh, ada Kambagon yang posturnya tinggi, belum lagi para striker kita. Bola berhasil Zulkifli, salah satu kanan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam. 5 pemain yang bisa dipertahankan ketika Brunei menghadapi Indonesia di tahun 2022 lalu di Piala AFF Sebagai starter ya. Betul. Di Indonesia sebagai starter ada 5 juga, Nadeo, Rizky Ridho, Asnawi, Sadil, dan Dendi Sulistiawan. Ya, kita lihat mulai mampu berkembang permainan dari Brunei Darussalam. Ya, Tadi ini dalam tidak boleh 2 terjadi. gol jadi 11 menit. Ini tidak boleh terjadi, jangan sampai garis pertahanan mereka maju dan kita sulit membangun serangan karena kita hanya punya gelandang 2 sebagai jangkar di tengah ya, Markom dan Sandi. Ya, saya Makualam kali ini pemirsa cuma melihat Muiz. Gagal, kita lihat sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Aslani Makualam. Setelah Muiz
Billy Willis kiri ini akan terlihat sering menghadapi Asnawi di posisi yang memungkinkan Saya mereka tidak melihat pelanggaran yang signifikan ya untuk dihentikan pertandingan. bola sudah dikuasai oleh Jaime Abdullah Nyaring. Ya ini kiper yang merasakan 7 gol ketika menghadapi Indonesia di Piala AFF 2022. Juga masalah DPM FC. Kali Indonesia pemirsa Marco. Oscar Rupang coba dikejar Dewi Sulistiawan dari sisi kanan pertahanan Brunei Darussalam. Dalam sudah semakin terbuka. Marco masih umpat yang jauh, jauh bagi Sander Ramdhani tadi. Mencoba untuk mengeksekusi dengan sebuah tendangan langsung masuknya. Sebuah skenario yang sangat baik dimainkan oleh Marco. Beda ya kalau ketika Marco mulai membangun serangan. Chemistry sudah terlihat, eksekusinya saja bola terlalu jauh ya. Ya, saya lihat bahwa sepertinya sudah dalam pola latihan ya. Tiang jauh menjadi titik serang utama, kemudian pantulan bola akan dimasukkan oleh pemain lain. Betul. Ini yang tadi proses terjadinya gol seperti itu. Karena kita lihat pertahanan Brunei secara koordinasi dan komunikasi termasuk lemah. Lalu pemirsa, Bakor melakukan duel udara tadi, bola jatuh di kaki Rezal. Kemudian Yasir, salah umpan kembali bukan pelanggaran. Rizkyrido berhasil intercept. Kita bola berangkat ke Caraka. Ini Sulistiawan, Marklock. Kemudian dari sisi kiri kembali. Terus lagi tambahan. Ya ini mulai, saya lihat masih buka ruang masih terlambat ini. Saya pikir akan lebih baik ketika ruang itu terbuka dengan cepat sehingga serangan tidak mentah lagi kembali ke tengah. Lalu Marco, kedua Pratama Renan, pasti Pratama coba untuk mencari ruang untuk bisa melakukan umpan tadi. Marco kembali, rapat 5 derajat. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dalam kotak penalti, 7 termasuk penjaga, Pak. Amarhan, Marco, Asnawi Matualam, masih Asnawi, akan sebuah tendangan langsung kali ini tepat di pelukan penjaga Jaime Abdullah Nyaring. Hal seperti ini harus dilakukan ketika memang sulit sekali untuk bisa Sulit masuk, betul, sulit masuk, coba dari jarak jauh. Dan kita tidak lihat percobaan itu sering dilakukan ya, masuk selalu mencoba masuk sayap dan bola-bola tinggi. Ini perubahan ini harus dilakukan karena kita punya penembak yang cukup baik, termasuk Marklock, cuma punya tembakan yang sangat baik. Bawah sudah lakukan, kita lihat coba cari posisi dari Daniel. Lihat bola keluar, kalau saya lihat bola saya keluar Jibantu berisiko dan berisiko menurut saya karena bisa jadi kaki atau lutut itu berbentur dengan kepala. Karena pemirsa bagi Brunei Darussalam dengan tentunya dihelat di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pada awalnya akan dilakukan di Gelora Cakabaring Palembang. Rivera, salah satu pelatih yang sudah 2 tahun menangani Brunei Darussalam. Buat pemirsa kali ini, sebuah pelanggaran di hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Nadeo Argawinata. Ya ini yang kita harus waspadai, hati-hati. Bukan berarti Brunei tanpa ancaman. Hati-hati dengan semua keputusan kita. Iya, Untuk dia, ya untuk terlihat ya dia melompat ke dalam kotak penalti. Atas sebuah pelanggaran pada Ismail, kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera pun bereaksi minta pelanggaran dan memang kali ini sebuah sudut yang berbahaya bagi Nadeo Argawinata. Kita lihat pemirsa, satu kesempatan bagi Brunei Darussalam untuk bisa menciptakan gol. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain membangun pagar betis termasuk Elkan Bagot. Nadeo Argawinata kali ini bersiap-siap di bawah Mister Gawang. Kita akan melihat siapakah yang akan menjadi eksekutor. Apakah Jazid yang akan menjadi eksekutor. Kita akan melihat kali ini sebuah peluang dari Brunei Darussalam. Masih Yazid, membentur kepala dari pagar betis yang dibangun oleh para pemain Indonesia menghasilkan sebuah sepak pojok pertama bagi Brunei Darussalam. Kita melihat kali ini kembali servis bola mati. Satu bagi Brunei Darussalam. Semua servis bola mati sepak pojok pertama di babak pertama ini.
Leo mentorkan di bawah besar gawang Indonesia. Lalu juga bagaimana pelatih Mario Rivera coba memberikan sebagian asuhnya untuk mencari ruang kosong, memanfaatkan kesempatan servis bola mati ini. Zam akan mengambil kesempatan servis bola mati atau sepak pojok untuk Brunei Darussalam. Dan saksikan pemirsa, sudah lakukan Azam. Oh, melakukan tepian dekat kali ini. Kembali berbahaya pemirsa. Tidak ada pemain dari Brunei Darussalam sana. Itu kita lihat mampu dihalau dengan cepat. Kali ini Denny Sulistiawan masuk dari Hoki Caraka, masih membentur badan dari Zulkifli. Niatnya baik, mendelay sebentar dan memberikan umpan yang jauh ke sisi kanan pertahanan Brunei. Sayang menutup pemain lawan. Ya, lakukan penawar. Han akan bakot. Skrilo kali ini. Coba sisi kanan. Sekarang Nani. Dimas Derajat masih sambil berlari cepat. Mengangkat kotak penalti lepaskan umpan. Tujuh tadi adalah Hoki Caraka. Kembali mampu dihalau oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam. Dimana ke dalam untuk Indonesia. Ruang sempit yang dimiliki oleh Sadil dari saatnya masih lebih cepat yang memberikan operan bola ke tengah, mungkin lebih pas kepada rekan-rekan. Ya, sudah semakin sulit bagi Indonesia sepertinya, tidak seperti di awal pertandingan tadi. Terus membombardir menciptakan 2 gol. Menit-menit krusial pertandingan ya di awal pertandingan maupun menjelang pertandingan selesai itu dimanfaatkan dengan baik tadi di awal oleh pemain Indonesia. Tunggu menjelang akhir-akhir pertandingan. Masyarakat jadi gol. Sebuah tendangan yang masih mampu di blok pemirsa. Sadil Ramdhani. Asnawi Pakualam. Coba berikan pada Pratamarhan. Lalu keras tadi. Lalu jauh bagi Pratamarhan untuk bisa menjangkau umpan yang coba dilepaskan oleh Asnawi. Dan kita lihat jauh. Sebuah blok yang sangat baik dilakukan oleh Hamir. Tepat sekali. Sementara keras dari Sandi Bos. Umpan ke dalam. Asnaf Zulkifli. Dan berikan ke Pratamarhan. Bisa kembali. Masih intersect di lini tengah. Kemudian dikuasai kali adalah Asnawi Pakualam. Sandi Bos. Kita lihat ya, peluang sudah dibuka, ditarik oleh Radhi Sadil. Nah ini harus dimanfaatkan oleh lini tengah kita. Sami berhasil. Kali ini sebuah umpan masuk ke kerjasama dengan Dimas Derajat. Kali hilang, kali lihat kesempatan bagi Indonesia harus lebih sabar untuk membongkar pertahanan lawan. Itu kemarin yang seperti oleh Dimas Derajat tadi. Atas sebuah tackling. Lihat pada Hanif Hamir. Sebuah back kendala yang dimiliki oleh Brunei Darussalam bersama dengan Indra Putra. Lihatnya mungkin bahwa Brunei mencoba mematikan gerakan-gerakan sayap kita. Nah tapi dari tengah kita tunggu tembakan percobaan dari Mark Lokah, dari Asnawi atau makan Sadi mencoba memberikan variasi serangan tekanan kepada pertahanan Brunei. Kembali bola diarahkan ke depan. Kali ini kita lihat Sandi Walsh pada Elkan Bakot, Pratamarhan. Harus lebih sabar para pemain Indonesia untuk bisa membawa pertahanan lawan. Kita sudah menang angin, kita menang tuan rumah, Iya. pendukung yang ada. Dan supporter kita luar biasa memberikan tekanan kepada lawan. Sebelumnya pemirsa masih sambil pas kali kali ini dihalau kembali. Kemudian itu bisa dibaca oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Arah sisi lapangan lain Pratamarhan. Baik sekali pertama. Yang terlalu lemah sepertinya. Kalian tidak mampu dijangkau oleh Indonesia. Bukan dari luar kotak penalti dan jauh arahnya di atas gawang dari Jaime Abdullah. Belum terlihat setan maut dari kedua sayap kita, baik itu Sadil maupun Pratama tadi yang berkali-kali masuk mendekati kotak penalti Brunei. Selama 10 ke 32, Indonesia 2, gol ciptaan tadi oleh Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Waktu sepanjang tentunya harapan besar. Tidak hanya mampu mengulangi posta gol
yang didapatkan oleh Indonesia ketika Indonesia mengeluarkan Brunei Darussalam di pertandingan Piala AFF tahun 2022 lalu. Tidak ada jaminan gitu ya. Tidak ada jaminan skor akan sama. Tapi kualitas permainan yang kita lihat yang kita tunggu adalah semakin baik, semakin berkualitas. Yang bergerak kali ini untuk Brunei Darussalam. Luis coba berikan bola ke Yazid, mampu melewati Rizky Ridho. Kita lihat bagaimana Rizky Ridho bermain sangat baik dengan saja ramah menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Brunei Darussalam. Ya, semakin matang kita lihat Rizky Ridho. Anak muda yang semakin matang sudah mencetak 2 gol ya untuk tim nasional Indonesia senior. Ya, kembali kita pemirsa. Sepak pojok bagi Brunei Darussalam. Hendra Zam, kesebelasan Brunei Darussalam. Siap-siap kita lihat bagaimana Adio sudah lakukan pemirsa. Oh, berbahaya kita lihat kali ini. Mampu diblok dengan baik oleh Pak Blok. Satu upaya dari Brunei Darussalam. Bukan pelanggaran. Sempat tanpa pengawasannya seperti ya. Sempat tanpa pengawasan di dalam kotak penalti itu berbahaya. Harus ada perubahan dan koordinasi pertahanan kita. Ya, kita lihat sebuah tackle yang cukup berbahaya dari Nazir tadi mengenai Denny Sulistiawan. Menurut kuasa adalah sebuah pelanggaran kalau protes keras dari Mario Rivera, pelatih dari Brunei Darussalam. Ya, sensitivity juga sih. Rata-rata 4 kali Denny Sulistiawan terlalu deras. Sudah sekali bagi Denny. Kalau diberikan rapor pertama belum dapat rapor bagus ya di Tio. Ya, masih terlalu terburu-buru ya. Iya, ini di bawah kualitas permainan yang dia miliki. Sayatan-sayatannya dia, opernya dia, bahkan lemparannya pun masih jauh dari yang selama ini kita lihat diperlihatkan oleh pertama di pesawat internasional. Ya, kalau di pesawat IMF adalah menarik untuk pesawat di 5 tahun. Banyak yang paling banyak saat ini itu dari luar Darussalam 15 ya. Betul. Kembali kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Yazid Ismail maksud saya. Open yang baik oleh Rizky Ridho juga Pratama Arhan. Lihat kali ini bagaimana Indonesia Hati-hati ya, hati-hati. Dan nampaknya Brunei Darussalam mencoba memberikan perlawanan yang ketat untuk memeriksa para pemain Indonesia. Iya, dan kita lihat memang beberapa kali juga Brunei Darussalam berhasil masuk ke kotak penalti dari Indonesia, termasuk mendapatkan 2 kali kesempatan melakukan tendangan sudut. Nah, kita lihat bagaimana pemain Indonesia Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, Asnawi, ada kita lihat Sandy Walsh, dan Mark Lockie di tengah, coba mengurung para pemain Indonesia, empat kepada masuknya Hoki Caraka, tangan para pemain Brunei Darussalam. Ini kapten ke-11 Muhammad Amir tadi gagal, ada Marco, ada Nathan Bago, Ahmad Pratama, ada tadi kita lihat nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli, center back dari Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana sebuah aksi individu yang coba dilakukan oleh pemain dari Brunei Darussalam tadi, yang dilakukan oleh Hakim Yazid Said. Indonesia sekarang kita lihat bagaimana akselerasi Indonesia. Nah, kita lihat Denny Sulistiawan, Arhan Pratama angkat langsung di kotak penalti, sangat berbahaya tadi, gagal. Para pemain Brunei coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani tadi, Bung Maruf. Ya, Sadil sekarang berada dalam confidence yang cukup tinggi setelah penampilan impresif timnya bersama dengan timnya di Piala AFC Cup, di mana kemudian timnya berhasil mengalahkan wakil Indonesia, dan sekarang dia selalu mendapatkan kepercayaan di bawah pelatih Sintayong. Bermain agresif, punya dribbling yang bagus, dan tentu saja adalah bagaimana dia mulai bisa bekerja sebagai sebuah tim, bukan lagi hanya mengandalkan sekedar kualitas individunya. Jika kita melihat bagaimana Sadil Ramdhani mampu untuk memperlihatkan kualitasnya di AFC Cup, ini menandakan bahwa dia secara level sudah
cukup meningkat Bung Maruf. Iya, salah satu keuntungan ketika pemain kita melakukan atau memperkuat tim di luar negeri adalah dia ditempa oleh sebuah kompetisi yang berbeda. Dia juga ditempa secara psikologis karena dia dituntut untuk bisa memperlihatkan kualitas yang lebih. Dan Sadir melakukan itu. Dia tetap dipercaya bersama dengan Sabah. Dia juga menempati posisi starting line up dan bermain dengan sangat baik bersama dengan klubnya. Dan bahkan pelatih Sabah yang juga mantan pelatih Malaysia saat merebut medali emas SEA Games 2011, Ong Sin Phi mengatakan bahwa Sadil adalah salah satu pemain terbaik di ASEAN dengan ditunjukkannya saat memperkuat Sabah Bung Maruf. Iya, Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik tadi diselesaikan lewat gol yang diciptakan tadi oleh Dimas Derajat. Oh, sebuah proses gol yang sangat cantik Bung Maruf. ya, sebuah kombinasi antara dua penyerang dengan dua generasi yang berbeda. Hoki bisa jadi suatu saat nanti akan menjadi salah satu pesaing dan kompetitor yang mengancam posisi dari seorang Dimas Derajat. Dan menariknya tentu saja Indonesia harus mengawali Piala Dunia 2026 ini dari putaran pertama hari di Brunei sebelum akan terjun nanti di second round di kualifikasi Piala Dunia ini Bung Maruf. Iya, sebuah perjalanannya memang panjang, Sangat panjang. terutama untuk wakil Asia Tenggara ya Bung ya. Tetapi yang mungkin menjadi catatan adalah bahwa di Piala Dunia tahun depan atau Piala Dunia periode ini jumlah pesertanya bertambah. Sangat banyak. Peluang itu membuat peluang untuk Indonesia, untuk kemudian Indonesia atau kemudian wakil Asia Tenggara untuk bisa berpartisipasi menjadi cukup terbuka. Piala Dunia 2026 akan ada 48 peserta dari 6 konfederasi. Biasanya 5 konfederasi, tapi tahun depan 2026 akan ada 6 konfederasi dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak 48 tim. Hoki Caraka di kotak penalti tadi berusaha merebut bola oleh aksi Hoki sudah kalah maklum dipotong oleh pemain Brunei. Kambago mencoba bermain lebih ngotot para pemain Brunei Darussalam tadi Ismail masih maklum. Nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan kah? Di bola fair play karena ada pemain Brunei yang terjatuh Hakimi tadi Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat memang sempat ada benturan ya. Ini sesuatu yang sering dilakukan oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Ketika mereka ingin merebut bola, mereka selalu melakukan sliding block, selalu melakukan hal seperti itu yang tentu harapannya adalah untuk bisa memutus serangan dan kemudian bisa memenangkan perebutan bola. Nampaknya Hakimi masih tergeletak tadi setelah berbual dengan Hoki Caraka, Muhammad Hakimi Yashid, sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Dan yang sangat menarik adalah tim nasional Indonesia di Piala Dunia ini memiliki usia rata-rata 23 tahun lebih Bung. Ini sebuah pencapaian yang cukup menarik Bung Maruf. Ini yang dikatakan oleh pelatih Sintayong kepada media ketika sesi jumpa pers, dia mengatakan bahwa ketika dia memberikan para pemain muda, tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim ini dalam waktu jangka panjang, bukan hanya dalam satu turnamen, tapi kemudian bagaimana tim ini juga cukup kompetitif nantinya, bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa menjadi tulang punggung tim dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun mendatang. Karena itu kita lihat ada pemain-pemain muda, mayoritas pemainnya justru berusia masih di bawah 23 tahun, bahkan ada seorang Hoki Caraka yang masih berusia sangat muda. Nampaknya Hakimi sudah mampu bangkit, pemain asal klub DPMM FC, klub di Brunei Darussalam, berusia 20 tahun, kelahiran 8 Februari 2003. Nah, fair play tadi dilakukan oleh pemain Brunei pada berdiri gawang Nadio. Nampaknya mungkin Brunei Darussalam belajar dari kekalahan mereka terakhir dari Indonesia 7-0. Tentu ini adalah sebuah pelajaran yang sangat menarik. Mereka tidak ingin mengulang, walaupun sempat berkelakar akan memakai bola 118 Bung Maruf. Ya, betul, karena mereka tahu betul kualitas dari para pemain Indonesia. Yang pertama, yang kedua tentu adalah bagaimana mereka tahu atmosfer dari GBK, sebuah kandang yang historikal yang sangat panjang dan selalu dipadati oleh penonton. Bali Indonesia menurun lewat Arhad Pratama, balik pada Marklok, Persib Persib Bandung. Tengah Sadil Ramdhani, masih Sadil berusaha mengecoh tadi, agak memberikan kepada Asnawi. Kontrol Asnawi sangat baik ke belakang pada Rizky Pernido. Masih Rizky, umpan panjang ke kiri kepada Dedi Sulistiawan.
maksudnya umpan pendek kepada Dimas Derajat tapi terlalu jauh tadi Bung Maru. Ya, kalau kita lihat bagaimana menempatkan Dendi kemudian bersama-sama dengan Hoki Caraka, ditambah juga bagaimana Dimas Derajat diturunkan secara bersama-sama. Tiga pemain Dengan tiba hampir sama, dan kemudian kalau kita lihat ketika pemain kita menguasai bola, hanya ada dua pemain yang kemudian berada di belakang dan kemudian posisi dari Sandy Walsh didorong agak lebih ke depan. agak ke tengah dia, Iya, bermain di tengah. ini yang menurut saya menjadi bukti bahwa sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Sintayong, melakukan pressure, membuat para pemain dari Brunei Darussalam meskipun mereka bertahan, tapi mereka harus berpikir banyak untuk kemudian mengantisipasi serangan dari Indonesia. Tapi saat menang 7-0 di Piala AFF, tentu kita masih ingat bagaimana kartu merah yang didapat oleh Abdul Rasami saat itu sehingga memudahkan Indonesia menang 7-0 di Piala AFF 2022 saat itu Bung Maru. Betul, dan di Piala AFF 2022 menjadi salah satu permainan terbaik dari timnas Indonesia, Ibu, terutama di fase grup. Kalau kita lihat dan kemudian bagaimana mereka bermain dengan sangat luar biasa, dengan kepercayaan diri yang sangat baik. Dan tidak terkalahkan di GBK. Betul. Kembali kita lihat Asnawi, ada Sandy Walsh dan kini beroperasi di tengah, masih Asnawi. Salah pengertian kepada Sandy Walsh. Jadi maksudnya apakah memberikan umpan ke Sadil atau ke Sandy Walsh tadi dari Asnawi, cukup agak membingungkan juga dari umpan dari Asnawi tadi. Iya, karena posisi sebenarnya Sadil yang sebenarnya mungkin diharapkan memberikan bola, tapi Sadil lebih justru ke belakang dan harapannya adalah Sandy Walsh yang maju ke depan untuk bisa melakukan 1-2 sentuhan. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia, berikan kepada Mark Klok. Sangat mendominasi, kita lihat Mark Klok di tengah kepada Arhan Pratama. Umpan langsung satu sentuhan kepada Dendi Sulistiawan. Masih Dendi kembali kepada Arhan. Agar Arhan untuk menguasai bola. Kembali direbut para pemain dari Brunei Darussalam. Sangat baik. Kembali kepada Arhan, kembali kepada Dendi. Masih Dendi ke tengah. Ada Mark Klok. Belakang kepada Erkan Bagot. Di tengah di sini untuk maju. Jadi memberikan umpan kepada Asnawi, kembali kepada Mark Klok. Angkat baik kepada Dendi, ada Arhan Pratama, masih Arhan tidak jaga sudah umpan tadi. Pada tidak terlalu terukur dari Arhan, masih gagal para pemain dari Brunei. Umpan langsung ke depan, tidak bisa dikejar. Kita lihat oleh nomor punggung 12 yaitu Naziruddin Ismail, dan nampaknya Brunei memang sangat mengandalkan serangan-serangan balik sporadis seperti ini Bung Maru. Iya, karena itu yang paling bisa mereka lakukan di tengah tekanan yang dilakukan Indonesia. Satu sisi mereka tetap harus menjaga kedalaman, mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Ada Dendi, umpan yang tidak terlalu sempurna dari Ahmad, berhasil dipatahkan tadi oleh Muhammad Nazar Zulkifli. Inilah Muhammad Nazar Zulkifli, 3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Indonesia sudah unggul 2-0. Saja masih jauh dari torehan gol di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0 saat itu. Dari Arhan Pratama coba akan melakukan lempar ke dalam dengan ciri khasnya atau kepiawaiannya sangat jauh, langsung arahkan gawang. Ada Erkan Bagot tadi, tapi tidak ada satu pemain Indonesia yang mampu mendapatkan bola. Ada pemain Indonesia nampaknya masih tergeletak. Mampu ke belakang orangnya Dimas Derajat. Kita lihat tadi Sandy Walsh menunjuk ke arah gawang dari Brunei Darussalam di mana ada Dimas Derajat yang masih tergeletak. Dimas Derajat pun membuat bola tadi, kita lihat Dimas Derajat tergeletak Bung Maru. Iya, Dimas Derajat, pemain yang sekarang sedang mendapatkan perhatian terutama di timnas Indonesia, pemain yang sudah mencuri perhatian dari seorang Sintayong, seorang penyerang yang memang sepertinya diinginkan oleh Sintayong, karakter sebagai goal getter sekaligus bisa menjadi tembok. Dimas Derajat, pemain yang sudah tampil 9 kali dengan 3 gol bersama dengan timnas senior Indonesia. Pemain asal Persikabo 1973, Dimas Derajat. Anak dari mantan pemain nasional Indonesia Bung Maru. Ya, dan kita tahu memang bagian dari beberapa sekarang pemain legenda-legenda dari Indonesia, mereka menurunkan bakat mereka, kualitas mereka kepada anak-anak mereka. Sandy Walsh sudah jauh langsung dari Belgia. Dan masih ada satu pemain di Indonesia yang bermain di Eropa yaitu Sen Patinama yang belum bermain Bung Maru. Iya, masih ditunggu-tunggu tentu saja ya setelah sempat mendapatkan kepercayaan, tapi Sen Patinama diharapkan juga akan mendapatkan kesempatan dalam pertandingan ini. Ada Arhan Pratama langsung pada Dendi Sulistiawan.
balik pada Arman, balik pada Dendi di kotak penalti Dendi. Untuk tenang para pemain Indonesia. Marco, ada kita lihat akan Babot, masih akan balik pada Marco lagi. Siapa yang dibuka oleh Marco akan langsung di kotak penalti. Masuknya tadi langsung mengarah kepada Dimas. Sudah kembali kita lihat nomor punggung 11 sangat cepat itu Muhammad Habis Daniel. Ada Asnawi hasil meraih bola dengan sangat sempurna. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Hafiz Daniel. Ada Marco ke kiri. Ini Indonesia menguasai bola langsung ke depan. Arahkan kepada Dendi. Umpan yang sungguh tidak berperasaan dari Arhan Pratama. Itu saja sangat sulit tadi untuk diraih para pemain atau Dendi Sulistiawan tadi umpan. Iya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Dendi Sulistiawan. Dia merasa protes karena umpan yang terlalu dalam tadi. Ini menyiksa memang karena jaraknya terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Sangat tajam tadi. Betul, terlalu jauh memang untuk bisa dijangkau tadi, Bu. Memang kalau kita lihat setelah penampilan gol 2-0 yang diciptakan oleh Indonesia, ada sedikit penurunan ya intensitas tekanan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan justru Brunei yang mereka terlihat nyaman dan mulai antisipasi ya. Wasit telah meniup panjang